Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala qad salaha sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darini amin. Ma tursidu ilaihil ayatul karimah, apa saja yang menunjukkan kepadanya oleh ayat-ayat yang mulia tersebut. Pertama, tasyri'ul qisas faridatu minallah, menetapkan hukum qisas itu adalah fardu dari Allah Subhanahu wa taala ala ibadihil mu'minin, atas hamba-hambanya Allah yang beriman, li salahihim, untuk kebaikan mereka, wa sa'adatihim, untuk kebahagiaan mereka. Di kisah itu kebaikan muslimin dan untuk kebahagiaan kaum muslimin, sehingga merasa aman hidup. Hari ini ketika tidak ada hukum qisas, maka sebahagian tempat merasa tidak nyaman hidup karena tidak aman. Nah, dalam kondisi tidak aman itu jauh lebih parah dari kondisi tidak makan. Jauh lebih parah pada kondisi tidak makan. Kalau tidak makan, kita cuma khawatir dengan kondisi diri sendiri, kita tidak khawatir dengan lingkungan. Tapi kalau tidak aman, Masya Allah, tidak aman merasa pergi sholat jamaah, berjamaah itu ketika buka pintu kedai, keluar daripada kamar, rumah, pasti terasa orang mabuk, nggak jadi sholat subuh. Nah, kunci lagi pintu, sholat di rumah. Bagaimana sedihnya. Mau sholat subuh pun nggak bisa. Di teras rumah, orang mabuk. Kita usir, kita yang dibunuh. Terpaksalah telan air liur. Nah, tekan dada. Beginilah nasib tinggal di negeri orang. Nah, itu kondisi di Papua. Tapi tetap aja orang posisi. Nah, senang ke sana. Dua, al-qisasu yuqallilul jaraim. Qisas itu meminimalisir, mengurangi tindakan kriminal. Wa yaqdi ala dawain. Yaqdi ala dawain. Qisas itu akan menetapkan hukum, akan yaqdi, memutuskan terhadap dawain. Apa dawain? Jamak pada dawin. Dawinun, orang-orang dendam, merasa dendam. Wayaqdi, dan akan memutuskan atau akan menyelesaikan, Wayaqdi, dan akan menyelesaikan di atas dendam. Jadi tidak ada lagi dendam. Kenapa tidak ada lagi dendam? Karena orang yang membunuh keluarganya sudah dibunuh. Dendam selesai. Wa yurabbil junah, dan akan mendidik pelaku jinayat. Nah, pelaku jinayat ini dia memotong tangan orang, mencongkel mata orang, memotong telinga orang. Ketika dia potong tangan orang, dipotong tangannya, sehingga dia berpikir masa mendatang tidak mau lagi main potong.
Ketika dia mencongkel mata orang, maka dicongkel ke matanya sehingga dia terdidik dengan qisas. Fil qisasi hayatun nufus, di dalam qisas itu ada kehidupan jiwa. Nah, di dalam kehidupan jiwa, jiwa kita tenang, jiwa kita hidup karena ada perlindungan hak hidup. Wa himayatul afrad, dan menjaga individu. Wal mujtama'atil basyariyah, dan hidup bermasyarakat manusia atau kemasyarakatan manusiawi basyariyah. I'tida ala ghairil qatil minal asabiyatil jahiliyah. I'tida, memusuhi atau mengatasi atas orang yang tidak membunuh, atas orang yang tidak membunuh dari ta'assub jahiliyah, kepanatikan jahiliyah yang memerangi akannya oleh Islam. Harobahal Islam, fanatik jahiliyah yang diperangi oleh Islam. Ini akan teratasi terhadap yang bukan korban. Nah, kalau jahiliyah, yang penting siapapun yang berhubungan dengan pelaku, siapa saja yang berhubungan dengan pelaku, dia akan menjadi pelampiasan untuk pembalasan dendam. Si fulan membunuh, kemana orangnya? Nggak tahu, cari bapaknya. Bapaknya disandra, nggak dapat bapaknya, cari anaknya, cari saudaranya, kumpulkan orang kampungnya. Jadi bahkan orang yang tidak tahu menahu dengan pembunuhan tersebut, dia kena korban. Nah, dengan adanya qisas ini tidak mengatasi terhadap orang yang bukan pelaku dari asobiyah, kepanatikan jahiliyah yang diperangi oleh Islam. Jadi kalau yang berurusan dengan korban adalah si A, si B walaupun saudaranya, si C walaupun anaknya, si E walaupun maknya, itu tidak boleh disentuh, tidak boleh dilampiaskan kepadanya, bahkan kepada anjingnya pun nggak boleh. Tajibul mumasalah fil qisas, wajib kesetaraan dalam qisas sehingga tidak tersebar kezaliman, tidak tersebar pemberontakan, kezaliman dan permusuhan. Bagyu ada makna pemberontakan, ada maknanya kezaliman. Tapi karena sudah ada kezaliman di sini, bagyu maknanya pemberontakan, tindakan yang tidak sewajarnya. Iza afa auliyaul qatil, apabila telah memaafkan oleh seluruh wali korban, apabila telah memaafkan oleh seluruh wali korban dan mereka telah menerima diatnya, maka wajib menyerahkannya diat kepada mereka wali korban dengan tidak mumatolah, berlambat-lambat, wala taswif, tidak menunda-nunda. Tafihul uqubah rahmatu minallah, keringanan hukuman itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ala ibadihil mu'minin, atas hamba-hambanya Allah yang beriman. Yajibu alaihim syukruha, wajib terhadap mereka hamba Allah untuk mensyukurinya rahmat. Khatimatul bahas, penutup pembahasan muhadarah ke-8, yakni hikmatut tasyri'. Apa hikmah dari penerapan hukum qisas? Syara'al maula al-hakim wal-alimu al-qisasa, telah mensyariatkan oleh maula, zat yang melindungi kita, al-hakimu,
yang bijaksana, al-alimu yang maha tahu akan hukum qisas, wa aujaba tanfidhahu 'alal hukam, dan mewajibkan ia Allah Subhanahu wa taala akan menerapkannya hukum qisas terhadap para penegak hukum. Wa aujaba, dan mewajibkan ia Allah Subhanahu wa taala tanfidhahu, menerapkannya hukum qisas, 'alal hukam, di atas penegak hukum. Siyanatan lidima'in nas, untuk menjaga darah manusia, wa muhafazatan ala arwahil abriya, dan menjaga di atas ruh atau nyawa orang-orang baik. Muhafazatan ala arwahil abriya, menjaga di atas ruh orang-orang baik. Wa qada'un alal fitnati fi mahdiha, wa qada'un alal fitnati fi mahdiha, dan qada' memutuskan atau menyelesaikan di atas fitnah pada tempatnya fitnah, menyelesaikan terhadap fitnah pada tempatnya fitnah. Dzalika di anna akhzal jani bi jinayatihi yakuna zijran lahu li ghairi. Demikian karena sesungguhnya menghukumi pelaku jinayat al-jani, karena sesungguhnya akhzal jani, menghukum pelaku jinayat, bi jinayatihi, dengan penjinayatannya, yakunu, itu ada ia menegakkan hukum atau ada ia menghukum pelaku jinayat, zajiran lahu, itu menjadi peringatan baginya pelaku jinayat dan juga bagi orang lain. Radian li ahlil baghi wal udwan, dan akan menjadi radi', apa kepada mananya? Rada'a lagi di kamus. Mencegah. Radian menjadi pencegah bagi pelaku kezaliman dan pemusuhan. Zajiran lahu menjadi pelajaran bagi pelaku jinayat dan orang lain, dan mencegah bagi pelaku zalim dan permusuhan. Fa idza hamma ahadun bi qatli akhihi, apabila berencana oleh seseorang dengan membunuh saudaranya, au tahibu, au fa iza hamma ahadun bi qatli akhihi, sambungnya apa? Au habasa fiha, Au habasa kitab saya tahibu, putih sama. Irfan habasa.
tarhibu, merasa takut. Hanya panjang. dosa, Berdosa. merasa sakit, sedih, menjauhi dosa, Nah, redaksi ini. Fa idza hamma ahadun bi qatli ahihi, au tahayyaba. Kalau tahayyaba apa? Hah? wabah, Apa? menjauhi dosa, Menjauhi dosa. Nggak nyambung ya. Ta'aunya nggak ada. Atau tambah sama kita antum. Au apa tadi? Au habasa. kalau diterjemahkan, apabila seorang bermaksud membunuh saudaranya tapi ia takut melakukannya karena adanya ancaman hukum qisas yang berlaku. Tapi ya. Nah, berarti bukan aurah ataunya. Wa berarti. Hamma ahadun bi qatli akhihi wa tahayyaba. Senawa. Au. Au semua. Sena au. Nah, enggak cocok au. Au berona waw lah. Fa idza hamma ahadun bi qatli ahihi wa tahayyaba khifatan minal qisas fakafa anil qatl. Itu baru cocok. Ini pakai au. Nah. Fa idza hamma, apabila berkeinginan oleh salah seorang bi qatli ahihi, dengan membunuh saudaranya, wa tahayyaba, dan dia merasa takut, khifatan, karena takut dari qisas, fakaffa anil qatli, maka dia akan menahan diri dari membunuh. Fakana fi dzalika hayatan lahu, maka ada pada demikian itu kehidupan baginya orang tersebut. Fakana fi dzalik, maka ada pada demikian itu kehidupan baginya orang tersebut, dan kehidupan bagi orang yang ia ingin membunuhnya orang tersebut, dan kehidupan bagi seseorang yang ingin ia orang tersebut membunuhnya seseorang, yaitu rencana korban, dan kehidupan bagi individu masyarakat. Nah, jadi dia berencana membunuh seseorang. Ketika dia berencana, ingat qisas, maka dia akan merasa takut dan dia akan menahan diri. Ketika dia menahan diri, maka orang yang akan direncanakan dibunuh selamat. Kemudian dia karena nggak jadi membunuh juga selamat. Kemudian juga akan selamat setiap individu daripada masyarakat. Wa idza baqiyal mu'tadi, ya'tadi, apabila dibiarkan orang yang melampaui batas, yarta itu arti dasarnya
maka rumput, artinya hidup semaunya. Nah, yarta, apabila dibiarkan pelaku kriminal, apabila dibiarkan orang melewati batas, yarta, hidup bebas, duna jazain, tidak ada balasan, au iqabin, atau hukuman, adda zalika ila itharatil fitan, menyebabkan ia demikian pembiaran, menyebabkan demikian pembiaran kepada tersebarnya fitnah, wattirabil amni, dan hancurnya keamanan, wa ta'ridil mujtama ila safakid dima'il bari'ah, dan mengantarkan atau membawa sebuah masyarakat kepada menumpahkan darah orang-orang baik, menumpahkan darah yang bebas, akhzan bisari, karena melakukan pembalasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sekiranya pelaku pelanggaran dibiarkan hidup bebas tanpa dibalas atau dihukum, ada dzalik, menyebabkan tindakan itu kepada tersebarnya fitnah dan ittirab, hancurnya keamanan, dan ta'ridul mujtama, mengantarkan masyarakat atau mendorong masyarakat kepada menumpahkan darah-darah tak berdosa, darah-darah bari'ah yang tak bersalah. Kenapa korbannya darah yang tak bersalah? Ahzan, karena mengambil dengan pembalasan dari keluarga korban. Fa innal ghadaba liddamil muraq fitratan fil insan, maka sesungguhnya kemarahan karena darah yang ditumpahkan itu adalah fitrah di dalam diri manusia, wajar. Wal Islam ra'i dzalik, dan Islam menjaga hal tersebut, melindungi hal itu. Faqarrara, lalu menetapkan ia Islam akan syariat qisas, hatta yastallal aqadu minal qulub, sehingga keluar kedengkian, kebencian dari hati, sehingga keluar kedengkian, kebencian dalam hati. Wa yaqdi, dan menyelesaikan ia qisas, menyelesaikan ia qisas atas sebab-sebab munculnya kezaliman, munculnya pertengkaran dan permusuhan. Walakin al-Islamu fi waqti alladhi farada yafridu fil qisas, akan tetapi Islam pada waktu yang memfardukan ia Islam pada waktu tersebut akan hukum qisas itu, yuhabbibu, mencintai, yuhabbibu, menanamkan kecintaan ia Islam di dalam memberi maaf. Yuhabbibu, membuat orang mencintai, artinya menanamkan kecintaan ia Islam di dalam memberi maaf, dan menetapkan ia Islam baginya maaf akan batasan-batasan.
takunud da'watu ilaihi ba'da takriril qisasil adl da'watun ila tasami fi hududit tatawwu. Maka adalah mengajak kepadanya maaf setelah ditetapkan qisas yang adil, itu merupakan mengajak kepada tasami di dalam batasan-batasan tatawwu. Nah, tasami lagi. Kalau tasama bahasa Padang. Tasami. Anda dapat terjemahan yang mana? Kopi. Fatakunu da'watu ilaihi, maka adalah mengajak kepada maaf setelah ditetapkan hukum qisas secara adil, itu da'watun ila tasami, mengajak kepada ketinggian tasami sumu fi hududit tatawwu, dalam batasan-batasan sunat. La ilzaman, tidak mewajibkan, tidak mewajibkan memberi maaf, cuman mengajak saja. Kalau dimaafkan lebih baik. Nah, hal itu maknanya mengajak kepada ketinggian akhlak, ketinggian perkara yang sunat. Nah, bukan mewajibkan memberi maaf. Kalau mewajibkan memberi maaf, itu yukabbitu fitratal insan, itu akan membanting fitrah manusia. Jadi fitrahnya merasa terbanting, karena fitrah manusia adalah terpancing emosi kalau keluarganya dibunuh. Oke, kata Islam, kita qisas kalau memang wajar untuk diqisas, kamu memang adil. Nah, namun setelah diberikan peluang untuk mengqisas, dianjurkan untuk memberi maaf. Memberi maaf dalam hal ini berarti mengajak kepada tasami fi hududit tatawwu, maqam yang tinggi di dalam batasan berbuat sunat, bukan mewajibkan. Kalau mewajibkan, itu maknanya membunuh, membanting fitrah manusia, artinya ditutup habis. Wa yuhmiluha ma la tutik, kalau kita wajibkan, itu membebani kepadanya fitrah manusia sesuatu yang dia tidak mampu. Nah, yuhmiluha, membebani, ia mewajibkan maaf, ha, akannya manusia atau fitrah manusia, ma la tutiku, sesuatu yang dia tidak mampu. Maka Allah berfirman, faman ufilahu min akhihi, siapa saja yang dimaafkan baginya dari saudaranya syai'un, akan sesuatu, maka diikuti secara baik dan ditunaikan kepadanya dengan baik. Nah, jadi dalam bahasa pendekatan, turutkan dulu keinginan manusianya, kemudian diberikan pendekatan. Nah, ini metode Islam. Tapi kalau dikatakan tidak ada pembalasan, wajib kamu maafkan, ini hati manusia akan bergejolak, susah untuk ditenangkan, membebankan sesuatu yang tidak mampu dia pikul. Wa qad naqala al-Maula jalla wa ala, sungguh telah mengutip oleh Maula Allah Subhanahu wa taala
dengan ini tasri' bihazi tasri'il hakimil bihazat tasri'il hakimi, dengan ini penetapan tasri', penetapan hukum hakim yang penuh hikmah, al-uqubat akan hukuman-hukuman dari makna intiqami kepada makna samin jalil, daripada makna intiqami membalaskan sakit hati kepada makna yang tinggi dan yang agung. Jadi Allah memindahkan, naqala bukan mengutip, Allah memindahkan dengan ini tasri' yang bijaksana, yang penuh hikmah, yakni memberi maaf. Apa Allah pindahkan? Hukuman dari makna intiqami, membalas sakit hati, yaitu qisas, kepada makna yang tinggi dan agung, yakni memberi maaf. Jadi dipindahkan. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Ini ayat diturunkan setelah kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Nah, qisas itu maknanya intiqami, membalaskan dendam, membalaskan sakit hati. Kemudian dipindah oleh Allah hukuman itu yang tadinya balaskan sakit hati kepada makna yang tinggi, yaitu memberi maaf, hanya berubah menjadi 100 ekor onta. Faqad kanatil uqubat salifah intiqaman yantakimu bil mujtama' minal mujrimin aw yantakimu biha ahlul qatil min ahlil maqtul fala yakbaluna hatta yasfiku muqabilad damil wahid ad-dima al-bari'a wa yazhaqul arwah wa rubbama qatalu bi rajulin mi'ata rajulin. Nah, maka sungguh adalah hukuman-hukuman yang telah lalu. Faqad kanatil uqubatus salifah, maka sungguh pernah ada hukuman-hukuman yang telah lalu. Intiqaman itu sebagai intiqam, pembalasan. Yantakimu biha, yang membalaskan dengannya hukuman oleh sebuah masyarakat, minal mujrimin, kepada pelaku dosa. Aw yantakimu biha ahlul qatil, atau membalaskan dengannya hukuman oleh ahlul qatil, keluarga orang yang membunuh, min ahlil maqtul, dari keluarga orang yang dibunuh. Fala yakbaluna, lalu mereka tidak menerima, sehingga mereka menumpahkan darah, hatta yasfiku, sehingga mereka menumpahkan darah, muqabalat damil wahid, sebagai pembalasan atau sebagai muqabalah, pembalasan darah satu orang. Berapa mereka tumpahkan? Dima al-bari'ah, beberapa darah yang tidak berdosa. Wa izhaqul arwah, mereka telah menzahik, artinya memusnahkan, zahaqul batil, menghancurkan. Mereka telah memusnahkan ruh-ruh. Warubama, kadang-kadang, qatalu bi rajul mi'ata rajul,
mereka membunuh dengan sebab satu orang akan 100 orang. Ini hukum yang pernah berlaku di tengah masyarakat jahiliyah dan masyarakat-masyarakat sebelumnya sebagai hukuman balas dendam namanya. Allah merubahnya, memindahkannya dari hukuman tersebut kepada kisah yang adil yang berakhir dengan motivasi maaf. Faja'alallahu al-gharda min hal istilah, maka menjadikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan maksud darinya syariat qisas istislah, nah mencari kebaikan, nah istislah mencari perdamaian. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Jadi dalam kisah itu yang dicari adalah hayat, istislah, bukan mati satu orang yang menyebabkan mati 100 orang. Walam yakul lakum fihi intiqam, Allah tidak katakan bagi kalian padanya intiqam. Walam yakul, Allah tidak katakan lakum fihi intiqam, tapi walakum fil qisasi haya. Allah tidak katakan walakum fil qisasi intiqam, bagi kalian dalam kisah itu ada balas dendam, ada pelampiasan kemarahan. Tapi Allah katakan yang bahasa yang bagus, walakum fil qisasi haya. Berarti tujuan kisos bukanlah balas dendam, tapi menciptakan sebuah kebaikan atau perdamaian. Walaqad raqqat qulubu qaumin, demi sungguh lembut hati kaum. Nah, demi sungguh lembut hati kaum dari rijal tasri' wada'i, dari rijal tasri'il wada'i, fastafza'u qatlal qatil wa rahimuhu anil qatil. Demi sungguh lembut hati-hati kaum. Kaum mana? Dari laki-laki tasri'il wadi'i, yang menuntut penetapan tasri'il wadi'i, yang menuntut pelaksanaan hukum wadi'i. Fastafza'u, lalu mereka menahan diri atau enggan akan membunuh si pembunuh, dan mereka mengasihani akannya pembunuh dari dibunuh. Walaqad kana al-maqtul zulman aula birrahma wasyafaqa wal ataf. Demi sungguh adalah orang yang dibunuh secara zalim itu lebih layak untuk mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kelembutan. Apabila mereka bisa mengasihani akan si pembunuh, famay yarhamul mujtama min sutuwatil mujrimin min ahlil fasad. Famay yarhamul mujtama, maka siapakah yang mengasihani masyarakat daripada sutuah tindakan atau korban dari pelaku-pelaku dosa, dari ahli fasad. Wa maza nasna ma'al asabat allati kasurat fi hadhil ayyam wa takhazat laha tariqan illa tarwi'il mujtama. Apa yang akan kita lakukan bersama asobah
Asobah itu asobah dalam bab waris. Allati kathurat, yang banyak ia para asobah pada ini hari. Wattakhazat laha tariqan, mengambil ia asobah baginya asobah akan jalan kepada tarwih, memunculkan rasa takut kepada masyarakat dengan mengambil harta, dengan merampok, dan dengan menumpahkan darah. Laqad nazaru nazratan dayiqa bi fikri ghairi salim, demi sungguh mereka telah melihat, telah berpendapat dengan pemandangan dengan pendapat yang sempit, dengan pemikiran yang tidak sejahtera. Walau nazaru nazratan ammatan syamilatan bi fikrin wa aqlin mustanir la rahimul umma minal mujrimin. Jikalau mereka memandang dengan pandangan yang umum, yang mencakup dengan pemikiran dan akal yang bersinar, yang bercahaya, sungguh mereka akan merahmati umat dari kalangan pendosa. Wabil ahzi bisidda ala aidil abisin, dan mengambil dengan tegas atas tangan orang-orang yang berbuat sia-sia. Fa inna ma yarhamun nas yas'a li taqlilis syari anhum, karena sesungguhnya orang yang mengasihani manusia itu telah berusaha mengurangi kejahatan dari mereka dan menahan adiyatil mu'tadin, melampaui batas, orang-orang yang melampaui batas. Nah, ketika syariat mengetuk hati laki-laki, tasri'il wadi'i, orang-orang yang menyusun aturan wadi'i, aturan pemerintah lah bahasanya. Islam mengetuk atau melembutkan hati kaum daripada orang-orang tasri' wadi'i, hukum yang mereka buat sendiri. Fastafza'u qatlal qatil wa rahimuhu minal qatil. Lalu mereka apa tadi Ustaz? Menahan diri membunuh orang membunuh, lalu mengasihaninya daripada dibunuh. Rijal tasri wadi'i, kalau Indonesia itu KUHP atau hukum kriminal. Nah, itu tasri wadi'i namanya, hukum negara. Di situ ada rijalnya, ada orang-orang penyusun hukumnya. Nah, itu pakar-pakar hukum, SH, MH, profesor hukum, doktor hukum. Dia akan mengatur hukum-hukum. Nah, mereka menahan diri membunuh si pembunuh. Janganlah dibunuh. Kasihan mereka dibunuh. Dijawab, laqad kana al-maqtul zulman aula birrahmah. Sungguh adalah orang yang dibunuh secara zalim itu lebih layak mendapatkan kasih sayang, safaqah, rahmat dan kelembutan. Kalau mereka kasihan sama si pembunuh, lalu siapa yang kasihan kepada masyarakat dari tindakan pendosa? Sekarang penegak hukum nih kasihan sama si pembunuh, penjarakan saja 7 tahun, penjarakan saja 10 tahun, lalu dibebaskan. Sayang kalau dibunuh, nanti anaknya yatim, nah istrinya janda.
Nah, kalau penegak hukum negara justru kasihan kepada pelaku pembunuhan, lalu siapa yang akan kasihan kepada masyarakat korban pembunuhan? Nah, seharusnya masyarakat korban pembunuhan lebih layak untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang. Apa yang akan kita lakukan bersama asobah-asobah? Nah, asobah-asobah, pewaris-pewaris yang banyak pada ini hari mengambil baginya jalan untuk menanamkan rasa takut kepada masyarakat. Ada perampokan, ada penumpahan darah, ada berbagai macam tindakan kezaliman yang lainnya. Siapa yang bertanggung jawab dan apa yang akan kita lakukan? Demi sungguh mereka memandang dengan pemikiran yang sempit, pemikiran yang tidak sejahtera, sudut pandang yang sempit. Kalaulah mereka mau memandang dengan pandangan secara umum yang mencakup dengan pemikiran dan akal yang bersinar, tentu mereka akan mengasihani masyarakat dari tindakan pelaku-pelaku dosa dengan menindak tegas terhadap tangan-tangan yang berbuat sia-sia. Fa inna ma yarhamun nas yas'a li taqlis syari'anhum, sesungguhnya orang yang mengasihani manusia itu telah berusaha mengurangi kejahatan dari mereka dan telah berusaha menahan tindakan orang-orang yang melampaui batas. Nah, jadi di sini Syekh Ali As-Sabuni sedikit mengkritik hukum-hukum yang dibuat berdasarkan pemikiran atau pertimbangan-pertimbangan sosial yang anti dengan hukuman-hukuman mati, memberikan hukum-hukuman yang lain, yaitu dipenjara, didenda dan sebagainya, dengan alasan kasihan kepada mereka yang membunuh. Kasihan orang membunuh itu dibunuh. Nah, nanti keluarganya nggak ada yang ngurus. Kalau mereka kasihan sama si pembunuh, kata Syekh Ali, siapa yang kasihan sama korban pembunuhan? Muhadatsat tasi'ah. Penyampaian yang ke-9 tentang fardu puasa terhadap kaum muslimin. Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. 4 ayat. 1, 2, 3, 4, 5 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian akan puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang dihitung. Faman kana minkum marida, maka siapa saja yang ada ia dari kalian itu sakit, au ala safarin, atau di atas sebuah perjalanan, fa'iddatun, maka hitungan yang sama, min ayyamin ukhar, di hari-hari yang lain, yakni di qadha. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, terhadap orang-orang yang tidak mampu akannya berpuasa. Di sana lahir mana tidak mampu, nanti ada penjelasannya di belakang. Terhadap orang-orang yang tidak mampu berpuasa itu fidyah, ta'amu miskin, yakni fidyahnya memberi makan orang miskin. Faman tatawwa'a khairan, siapa saja yang berbuat sunat, tatawwa'a berbuat sukarela, berbuat sunat, khairan akan kebaikan, fahuwa khairul lahu,
maka itu baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, bahwa kalian puasa itu baik bagi kalian. Itu contoh apa betul? Wa antasumu khairul lakum. Contoh apa? In kuntum ta'lamun, jika adalah kalian itu tahu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan padanya akan Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan keterangan dari petunjuk, wal furqan, dan membedakan antara hak dan batil. Faman syahida minkum asyhara, maka siapa saja yang menyaksikan dari kalian akan bulan tersebut, bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah dia mempuasakan akannya. Wa man kana maridan, siapa saja yang ada yaitu sakit, au ala safarin, atau di atas perjalanan, fa'iddatun, maka hitungan yang sama, min ayyamin ukhar, dari hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra, menginginkan oleh Allah dengan kalian akan kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan tidak menginginkan ya Allah dengan kalian akan memberikan kesulitan. Walitukmilul iddata, dan supaya kalian menyempurnakan hitungan, Walitukabbirullaha, supaya kalian membesarkan Allah, ala ma hadakum, atas sesuatu yang telah menunjukkan ya Allah akan kalian. Wa la'allakum tashkurun, dan semoga kalian bersyukur. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad oleh hamba-hambaku tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan jawab seruan orang yang berseru. Da'watad da', seruan orang yang berseru, idza da'ani, apabila dia berseru kepadaku, apabila dia memanggil aku jawab. Mau dijawab? Falyastajibu li, hendaklah mereka memenuhi aku. Nah, hendaklah mereka memenuhi, menjawab bagi seruanku. Wal yu'minu bi, hendak mereka percaya dengan aku. La'allahum yarsudun, semoga mereka dapat petunjuk. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian pada malam puasa, lailatas siyam, pada malam yang besoknya puasa, ar-rafath, untuk jima kepada istri-istri kalian. Kunna libasul lakum, mereka adalah pakaian bagi kalian. Wa antum libasul lahunna, dan kalian adalah pakaian buat mereka. Alimallahu, mengetahui oleh Allah, annakum, sesungguhnya kalian, kuntum, adalah kalian dulu, takhtanuna anfusakum, kalian telah mengkhianati diri-diri kalian. Fataba alaikum, lalu Allah memberi taubat kepada kalian.
wa'afa ankum, dan Allah memberi maaf untuk kalian. Fal'ana, maka sekarang, basyiruhunna, gawililah oleh kalian akan mereka. Wabtahu, carilah oleh kalian, ma kataballahu lakum, sesuatu yang telah mewajibkan oleh Allah bagi kalian. Wa kulu, dan makanlah, wasrabu, dan minumlah, hatta yatabayyana lakum, sehingga jelas bagi kalian, sehingga nampak bagi kalian, al khaytul abyad, oleh tali, oleh benang putih, minal khaytil aswad, dari benang hitam, minal fajr, dari fajar. Thumma atimus siyam, kemudian sempurnakan oleh kalian akan puasa, ilal lail, sempurnakan oleh kalian akan puasa sampai malam. Wala tubasyiruhunna, dan jangan kalian gauli mereka, wa antum, padahal kalian akifuna fil masajid, i'tikaf di masjid. Tilka hududullah, itulah ketentuan-ketentuan Allah. Fala taqrabuha, maka jangan kalian dekati akannya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, seperti demikian menjelaskan oleh Allah akan ayat-ayatnya bagi manusia, la'allahum yattaqun, semoga mereka bertakwa. Cukup panjang ayatnya. Tahlilul lafzi, pasti panjang juga. Uraian makna perlafaz, perkata. Pertama, siyam, saumu, sama. Siyam, saumu, fil lughah, pada bahasa adalah imsaku anis syai', menahan diri dari sesuatu, wa tarku lahu, dan meninggalkan sesuatu. Itu mana saum, siam dan saum, menahan diri dari sesuatu dan meninggalkannya. Yuqalu, dikatakan somatil khail, telah puasa oleh kuda, idza umsikat anis sayr, apabila ditahan ia kuda dari berjalan. Berarti kudanya ada puasa. Wasamatir rih, telah puasa oleh angin, idza umsikat anil huyubi, apabila ditahan ia angin dari bertiup. Hububi. Qala ar-Raghib, as-sawmu imsaku anil fi'li mat'aman kana au kalaman au masyan. Puasa itu adalah menahan diri dari melakukan. Menahan diri dari melakukan, mat'aman kana, makanan ada ia, ataupun pembicaraan, ataupun berjalan. Enggak mesti dari makanan, dari berjalan juga, dari bicara juga. Sehingga ada di antara ajaran tasawuf itu puasa bicara. Nah, ada juga puasa makan makanan yang ada darah. Ada juga puasa dari gula. Ini yang penderita diabetes. Antum bukan diabetes, atau puasa
pokoknya puasa di sesuatu, saya sedang puasa, itu mana amnya. Walizalika, karena itu dikatakan lil farasil mumsak anis sayr, kuda yang ditahan dari berjalan, nggak boleh pergi kemana-mana, masuk kandang dikurung, atau kuda yang ditahan dari alaf, umpan, maksudnya makanan, apa dikatakan so'im. Nah, kuda yang puasa. Kata syair, khailus siyam wa khailu ghairus so'ima tahtal ajad wa ukhra ta'likul lujuma. Kuda yang puasa dan kuda yang tidak puasa. Nah, separuh saja itu dimakan. Nah, itu penting. Belakangnya nggak tahu itu maksudnya. Nah, kuda yang puasa dan kuda yang tidak puasa. Jadi ada bahasa puasa kepada kuda. Ai khailun sabitatun mumsika anil jari. Arti syair di atas adalah kuda yang tetap yang ditahan dari berjalan. Kuda yang tetap yang ditahan dari berjalan atau ditahan dari makan. Nah, beliau juga tafsirkan separuh juga. Wa qala akhar hatta idza samman naharu wa i'tadal wa sala lisyamsi la'abun panazal, sehingga apabila telah puasa oleh siang. Jadi ada gunakan bahasa soma kepada nahar, apabila telah puasa oleh siang dan dia i'tadal, stabil. Berkata Abu Ubaidah, kullu mumsik an ta'amin aw kalamin aw sayrin wa huwa sha'im. Setiap orang yang menahan diri dari makan, dari bicara, dari berjalan, maka dia boleh dikatakan sha'im. Itu istilah. Wa fi syar'i, puasa menurut syara' adalah imsaku anit ta'am wasyarabi wal jima', menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan. Ma'an niyati min tulu'il fajri, disertai niat. Nah, ma'an niyati disertai niat. Min itu muta'alaq kepada imsak. Nah, bukan kepada niat. Dari kapan menahan dirinya? Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Wa kamaluhu, yang sempurnanya puasa itu dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan. Sempurnanya puasa bijtinabil mahdurat, menjauhi perkara yang diharamkan. Wa adamil wuqu'i fil muharramat, dan tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan. Nah, itu baru tentang puasa saja. Iddah qala ar-Raghib, iddah yasy' ma'dud, sesuatu yang dihitung, itu namanya iddah. Nah, karena penantian manusia, penantian wanita itu dihitung-hitung, maka itu juga disebut iddah. Iddah wanita hamil. Nah, sebetulnya iddah itu umum, apa saja yang dihitung. Sehingga dikatakan ayyam ma'dudat, hari yang dihitung-hitung. Baru 2 hari puasa. Insya Allah 28 hari lagi kita lebaran. Cepatnya. Nah, sekarang di bulan Rabiul, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban. Belum ada orang cerita puasa sampai sekarang. Nah, belum ada. Paling cepat tuh 100 hari lagi puasa. Yang hitung puasa masyarakat dunia ini santri. Nah, itu ngitung puasa.
Nah, mereka paling takut dengan Syawal. April seminggu lagi Lebaran. Orang gembira, kamu nggak gembira? Itulah beda saya nih. Saya sebetulnya nikmat dan puasa. Itu katanya. Sebetulnya dia takut. Seminggu lagi Syawal, 10 hari lagi nggak dapat lagi main. April itu bukan April. Dia nggak bisa jauh aja nih pikirnya. Nah, ma'dudat itu salah penafsiran itu masyarakat kita. Ayyamam ma'dudat, hari yang dihitung-hitung. Iddah itu ada pada ayat kedua. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Di antaranya firman Allah yang berbunyi, wa ma ja'alna iddatahum, dan tidak kami jadikan iddah mereka, artinya ada dahum, hitungan mereka. Maknanya adalah alaihi ayyamu adadima qad fatahu min Ramadan. Kewajiban di atasnya seseorang hari-hari ada dima, sejumlah sesuatu qad fatahu, yang sungguh ia melewatkan akannya dari bulan Ramadan. Yang sungguh ia melewatkan akannya dari bulan Ramadan. Itu mana iddah. Berkata Imam Qurtubi, iddah itu wazannya fi'lah, dari kalimat addi. Dia bermakna ma'dud, yang dihitung. Sama dengan mana tihin, dengan mana mathun. Tihin menumbuk, maknanya mathun yang ditumbuk. Takulu asma'u ja'ja'ah wala aratihnan wa minhu iddatul mar'ah. Takulu, kamu katakan ja'ja'ah. Ja'ja'ah itu bunyi daripada apa? Daripada bunyi apa namanya? Penggiling gandum. Nah, ja'ja'ah. Aku dengar gesekan-gesekan tumbuk, tapi aku tidak lihat yang ditumbuk. Ini cerita tetangga berarti. Dia berkunjung ke rumah tetangganya, nggak ada kue yang terhidang, tapi tadi malam dengar orang menumbuk. Antum hidup di zaman orang menumbuk bareh? Pernah hidup zaman itu? Kasihan. Itu zaman yang susah untuk dicari hari ini. Nah, 10 hari Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan, itu ibu-ibu tidak lagi ke masjid. Nah, sudah tiap rumah tu bunyi lesungnya. Tum, tum, tum. Nah, saya tukang ayat. Tapi ikut salat tarawih, pulang salat tarawih ayat. Nah, malamnya terdengar tumbukan, besok paginya dilihat nggak ada kue apa-apa. Jadi dikatakan asma'u ja'ja'a wala aratihna. Aku dengar kayak bunyi orang menumbuk, tapi nggak lihat ada adonan. Oh, ternyata kemana? Kuenya masuk belek. Nah, tutup rapat. Nah, keluar nanti di bulan Syawal. Nah, kalau orang sekarang, alhamdulillah, sampai mual anaknya makan kue dikasih. Pada zaman dulu disimpan. Yang bisa kami makan tuh yang mui, baru bisa makan. Pokoknya pas matahari terbit, kue nggak ada lagi
di bawah. Entah di mana lah, pokoknya hilang begitu saja, hilang tanpa jejak. Hanya mana kue? Kue apa? Tadi malam buat kue? Oh enggak ada. Sambal rendang hilang. Keluarnya cuman waktu-waktu tertentu. Itu anehnya. Padahal rumah itu nggak terlalu besar kan? Rumah orang dulu nggak terlalu besar. Tapi nggak tahu di mana lah sambal rendang itu. Jadi anak-anak nggak puasa tuh dicari sambal rendang, maknya mutar-mutar dia. Maknya pergi ke sawah, dia nggak puasa sehari Ramadan. Mana sambal rendang? Nggak ketemu dia. Google Map belum ada waktu itu. Nah, itu maknanya asma'u ja'ja'a wala arah tihnan. Tihnan sana maknanya matkun. Kemudian termasuk juga iddah wanita. Itu juga kalimat iddah. Nah, iddatul mar'ah itu bagian dari kalimat iddah. Mana hilangnya? Ukhar, kalimat ukhar itu jamak ukhra. Ukhra, ukhrayani ukhar. Arti ukhar adalah ayyaman ukhra. Ayyaman ukhra, hari-hari lain. Wa hiya mamnu'a min as-sarfi. Dia terjaga saraf. Nah, ukhar itu terjaga saraf. Li'annaha ma'dula anil akhar. Karena dia adal dari kalimat akhar. Menurut Imam Kasai, akharun ukhar. Nah, itu namanya adal takdiri. Nah, adal takdiri. Nah, adal yang kalimat asalnya rekayasa, enggak asli. Nah, dia kata Imam Kasai, ukhar itu dari akharun, ukhar, amirun, umar. Tapi kalau ahadun, uhada itu tahqiq, adal tahqiq. Kemudian alif dan lam, dia tidak boleh beralif lam menurut Imam Sibawayh, seperti sugar dan kubar. Nah, sugar, kubar. Wa innama uthirahunal jam'u, hanya saja diutamakan di sini jamak. Li'annahu law ji'a bi mufradan, karena sesungguhnya kalaulah didatangkan dengannya ukhar dalam keadaan mufrad, maka akan dikatakan iddatun min ayyamin ukhra. Nah, hitungan dari hari-hari lain. La auhama, sungguh memberi waham ia, sesungguhnya ukhar itu adalah wasaf, sifat bagi iddah. Nah, iddatin ukhra. Nah, hari-hari yang lain. Jadi naat dia, maka hilanglah tujuannya. Nah, akan hilang tujuannya, sehingga dibuatlah di sini jamak, bukan mufrad. Yutikunahu ay yasumunahu bimasaqatin wa usrin. Nah, yutikunahu maknanya yasumunahu, mereka mempuasakan akannya Ramadan dengan sulit, masyaqqa wa usrin, dengan sulit dan susah. Itu mana yutikunahu. Sehingga dalam terjemahannya tadi, terhadap orang-orang yang tidak mampu, wa 'alal ladzina yutikunahu, terhadap orang-orang yang tidak mampu, fidyah, memberi makan orang miskin. Mana kalimat muncul tidak mampu? Enggak ada lah di situ. Bukanlah di sana. Makna yutikunahu itu maknanya enggak mampu. Kenapa? Karena yutikunahu maknanya yasumunahu bimasyaqqa. Dia mengerjakan akannya puasa dengan sulit. Itu makna yutikunahu.
Berkata pengarang Al-Lisan dalam Kamus Lisanul Arab, wal itaqah qudratu ala syai'. Itaqah itu adalah mampu di atas sesuatu. Wa huwa fi tuqin ay wa sa'yin. Wa huwa fi tuqin, dianya seseorang di dalam kesanggupan. Tuqi ay wus'i, di dalam kesanggupan. Ataqa itaqatan idza qawiya alaih. Nah, apabila dia sanggup di atasnya. Ataqa yutiku itaqatan, itu maknanya idza qawiya alaih, apabila dia sanggup di atasnya. Berkata Ar-Raghib, tokoh itu adalah isim bagi isim limikdari ma yumkinu lil insani ayyaf'alahu bimasyaqqah. Tokoh itu adalah isim bagi yang disanggupi, mikdari ma, yang disanggupi sesuatu yang mungkin bagi manusia bahwa ia melakukan akannya dengan sulit. Nah, itu namanya tokoh. Nah, mala tokotalana, mala tokotalana, sesuatu yang tidak ada kesanggupan bagi kami. Lalu kenapa diartikan tokoh? Di sini adalah sesuatu yang sanggup, tapi harus dilakukan dengan sulit. Nah, ini mana tokoh? Tokoh itu bukan berarti sesuatu yang nggak bisa dibuat. Misalnya, pindahkan ini ruangan alim di belakang sana. Nah, itu sanggup nggak? Nggak sanggup. Itu nggak boleh dikatakan tokoh. Tokoh itu adalah suruh fatur ngangkatin freezer sendirian. Bisa? Nggak bisa juga? Safir? Nah, bisa, tapi dengan sekuat tenaga. Nah, itu mana tokoh. Nah, jadi kata yutikunahu, walladzina yutikunahu, seseorang yang menyanggupi akannya puasa dengan sekuat tenaga, dengan kesulitan. Dia sanggup tapi sulit, maka bayar fidyah. Artinya orang yang tidak puasa itu, orang yang boleh berbuka di siang hari Ramadan itu bukan berarti tidak sanggup sama sekali. Dia sanggup, dipaksakan bisa dia. Tapi nanti lepas maghrib itu lidahnya dimasukkan ke dalam mulut dengan tangan. Nah, nggak bisa lagi menarik lidah sendiri dia. Tapi ini dia 5 menit lagi, Pak. Nah, itu yutikuna, boleh dia nggak puasa. Nah, itu mana tokoh. Nah, ma yufdi, maaf, ismun limikdarima, nama bagi kadar atau kesanggupan sesuatu yang mungkin bagi manusia untuk melakukannya dengan masyaqqah. Diserupakan tu dengan muhitu bisyai, diserupakan dengan tukil muhitu bisyai, yang meliputi dengan sesuatu. Syabbaha diserupakan dengan tukil muhib muhiti bisyai. Tuk itu maknanya apa itu? Ya karim, gelang atau kalung yang meliputi sesuatu. Fidyah, fidyah itu adalah ma yufdi bihil insanu nafsahu min malin wa ghairi, sesuatu yang menebus dengannya sesuatu oleh manusia untuk dirinya. Itu mana fidyah.
ma yufdi bihi, sesuatu yang menebus dengannya sesuatu oleh manusia untuk menyelamatkan dirinya, baik sesuatu itu harta benda atau selain harta, dengan sebab kecerobohan yang terjadi darinya manusia. Kenapa dia harus menebus? Dengan sebab taksir, kecerobohan, waqa'a minhu, yang terjadi darinya manusia di dalam ibadah dari ibadah-ibadah, dan dia menyerupai kafarat dari sebagian sisi. Fidyah itu ada kemiripan dengan kafarat dari sebagian sisi, tapi enggak sama 100%. Syahr itu ma'ruf. Nah, asy-syahru ma'ruf. Semua orang tahu bulan itu apa. Asalnya dari istihar. Asalnya dari istihar. Dan istihar itu mana zuhur, muncul. Nah, yuqalu, dikatakan syahrul amru. Nah, syahrul amru ay azharahu. Syahrul amro, maaf, maf'ul bih. Syahrul amro ay azharahu, dia telah memasyhurkan sesuatu, maksudnya dia telah menampakkan sesuatu. Syahrul saifa, dia telah memasyhurkan pedang, maknanya istallahu, dia telah menghunuskan akannya pedang. Jadi itulah asal mana syahrul, menampakkan. Nah, syahrul itu artinya menampakkan. Wa sumya syahru syahran li syahrati amrih, disebut bulan dengan bulan karena jelas urusannya. Karena jelas urusannya bulan. Nah, bulan 14 genap. Awal bulan kecil, akhir bulan juga kecil. Dari awal sampai 14 dia penuh, dari 15 sampai ke bawah dia berkurang. Begitu aja tiap waktu, nggak ada perubahan. Itu disebutlah dia syahru. Likaunihi miqatan lil ibadat, karena bulan itu adalah waktu bagi ibadah dan waktu bagi muamalah. Maka jadilah bulan itu terkenal di antara manusia. Nah, terkenal di antara manusia. Ramadan, berkata Raghib, Ramadan huwa ramdu. Arti ramdu itu adalah siddatun waqa'asyam, siddatu waq'isam, siddatu waq'isam, terik atau sangat kesan matahari. Nah, sidda waq'isam, sangat kesan atau sinar matahari. Sedangkan ramda, siddatu harisam, sangat panasnya matahari. Itu mana ramda. Ramatul ghanam, ramatul ghanam itu maknanya raqtu fir ramda, aku gembalakan di terik matahari. Faqarihat akbaduha, lalu keringlah hatinya. Nah, kering hatinya.
itu kesalahannya. Berkata Imam Zamkhashari, lamma naqalu asma' asy-syuhur anil luwatil qadimah, tatkala mereka mengambil nama-nama bulan dari bahasa-bahasa lama, sammuha, mereka menyebut akannya bulan dengan azminatil lati waqa'at fiha. Mereka menyebut akannya bulan dengan zaman-zaman yang terjadi ia zaman padanya bulan. Mereka menyebut akannya bulan dengan zaman-zaman yang terjadi ia zaman padanya bulan. Jadi nama bulan itu diambil atau dikasih nama oleh, nah disebutlah Rabiul Awal, musim subur pertama, Rabiul Akhir, musim subur kedua. Nah, ketika bulan Ramadan pas wasumiya, mana dia? Fawawaqa hadzal sahar, bertepatanlah ini bulan, yaitu bulan Ramadan, ayyama ramadal harru, hari-hari yang terik panasnya, hari-hari yang terik panasnya. Pasamma Ramadan, lalu mereka memberi nama dengan Ramadan. Lalu mereka memberi nama dengan Ramadan. Nah, itu bulan Arab. Kalau bulan Masehi itu diberi nama dengan nama-nama mereka, apakah dewanya atau pembesarnya. Nah, Januari, Februari. Tapi orang Indonesia ikut-ikutan juga, Febriansa. Nah, Januarti. Hah? Ini lahir bulan April, kasih nama anak April. Lahir bulan Juli, kasih nama Julia, Julita. Khair. Jadi kalau kita lihat, kalau matahari terik di bulan Ramadan itu memang begitu adanya. Penamaan Ramadan itu karena hari-harinya dulu panas sekali. Dikatakan, ini alasan kedua lagi, ketiga atau keberapa, hanya saja disebut Ramadan karena Ramadan itu membakar dosa. Ay yuharrikuha bil a'malis salihah. Ramadan itu membakar dosa dengan amal-amal soleh. Kemudian rafas itu jima, wadawai, dan yang menyebabkan jima itu rafas. Jima sama yang menyebabkan jima. Berkata Imam Raghib, rafas itu adalah kalamun mutadamminun, kata-kata yang mengandung lima yustaqbahu dzikruh, bagi sesuatu yang dianggap jelek menyebutnya. Nah, sesuatu yang dianggap jelek kalau disebut, perkara jima dan hal-hal yang mengajaknya, dawai atau pengantarnya. Wa qad ja'ala kinayatan anil jima, wa qad ju'ila, sungguh dijadikan ia rafas itu bahasa kinayah dari jima. Jadi Allah tidak mau digunakan bahasa jima, diganti bahasa sindiran namanya rafas. Nah, rafas itu sendiri maknanya umum, bukan hanya jima saja. Semua yang berkaitan dengan jima itu disebut rafas. Firman Allah yang berbunyi, uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum,
itu tambihan ila jawazi, pemberitaan atau pemberitahuan kepada boleh da'aihinna ila dzalik. Nah, mengajak mereka istri kepada demikian, wa mukalamatihinna fihi, dan berbicara dengan mereka fihi, dalam hal jima, berbicara dengan mereka dalam hal jima. Asal rafas adalah qaulul fahish. Asal mana rafas adalah kata-kata kotor. Itu asal mulanya. Summa kunya bihi, kemudian dijadikan bahasa sindiran dengannya rafas dari jima. Qala syair, wa yurayna min unsil hadis zawaniyah wa bihinna ar-rafasir rijal nifar. Wa yurayna min unsil hadis zawaniyah. Yurayna, dilihat mereka dari unsil hadis. Unsil hadis artinya kejinakan dalam bicara. Itu adalah penzina. Nah, dari gaya bicaranya bisa dilihat mereka itu penzina. Ini kata syair ya. Dengannya mereka dari rafasir rijal nifar. Nifar itu nggak tahu. Mereka dari rafasir rijal. Arti rafasir rijal adalah kata-kata kotor yang dilontarkan oleh laki-laki. Berkata Imam Ibnu Abbas, rafas adalah jima. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Al-Karim Al-Halim yukanni, memberi kinayah atau mengkinayakan, yukni. Takhtanun diambil kalimat ikhtian. Ikhtian diambil dari kalimat khianat. Sama dengan iktisab diambil kalimat kasbi. Maknanya adalah murawadatul khianah. Murawadah artinya terpapar, ada kemungkinan terjerumus kepada pengkhianatan. Takhtanun itu belum lagi berkhianat, belum berkhianat, tapi kalian akan mungkin mengarah kepada pengkhianatan. Berkata sahib pengarang Kamus Al-Lisanul Arab, khana wa khtana. Nah, khanahu waqtanahu wal mukhanah itu masdar daripada khianat. Nah, itu semuanya bersumber daripada khianat. Khana, ikhtana, mukhana, semuanya bersumber daripada khianat. Dia adalah lawan jujur. Kata syair, yahtahaddasuna makhanatan wa malazatan. Mereka berbicara berkhianat, malazah, hanya sekadar mengenakkan pembicaraan. Wa yu'abu qailuhum, dianggap aib pembicara mereka. Wa illam yaskhab, walaupun dia tidak bising, walaupun tidak heboh hiruk pikuk, tapi tetap dianggap jelek orang yang ngomong itu. Itu namanya ngomongnya berkhianat. Dia mengeluarkan kata-kata khianat. Ditanya sebagai mereka tentang saif. Nah, ditanya sebagai mereka tentang saif. Faqala, dia katakan, akhuka wa in khanaka. Saudaramu walaupun dia berkhianat samamu. Wa kullu man ghayyaraka an halik faqad takhawwanak. Setiap sesuatu yang merubahmu dari keadaanmu, sungguh dia telah mengkhianatimu. Setiap sesuatu yang merubahmu dari keadaanmu, berarti dia telah mengkhianatimu. Gara-gara benda itu dia tidak baik lagi, berarti benda itu telah mengkhianatinya. Berkata Ar-Raghib, khianah itu lawan amanah. Ikhtian itu artinya murawadatul khianah, terancam berbuat khianat.
Kalau khianah lawan amanah. Tapi kalau ikhtian itu dia belum berkhianat, tapi murawadah. Nah, hampir atau sudah menempuh jalan yang berujung dengan berkhianat. Walam yakul takhununa anfusakum. Allah enggak katakan kamu mengkhianati diri kalian. Tapi Allah katakan kalian berpotensi mengkhianati diri kalian. Kenapa? Li'annahu lam takum minhum khianah. Karena tidak ada dari mereka sahabat berkhianat. Nah, bal kana minhum ikhtian. Hanya saja yang ada dari mereka adalah terpapar kepada berbuat khianat. Ada di jalur yang menyebabkan dia nanti akan berkhianat. Itu adalah taharukus syahwatil insan lil wuqu' fil khianah. Gerakan syahwat manusia terjumur dalam khianat. Jadi awal-awal Islam kan tidak boleh menggauli istri di malam Ramadan. Nah, maka kadangkala pada malam Ramadan sudah 10, sudah 15, sudah 20, ada sebagian sahabat itu tergerak nafsunya untuk berkhianat. Itu namanya taftanun. Cuman ada memang satu sahabat yang korban dalam hal ini. Itu juga tidak boleh kita katakan khianat. Itu adalah sampel untuk contoh. Akifun, wukuf, i'tikaf itu dasarnya luzum, netap. Maka dikatakan akaftu bil makan. Aku i'tikaf di suatu tempat. Artinya aqamtu fi. Aku sudah menetap di sana. Mulaziman, dan aku melazimi. Firman Allah yang berbunyi lan nabraha alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa. Berkata syair, fabata banatul lail hauli ukafa ukufal bawaki bainahunna sari'. Di dalam syarat i'tikaf itu adalah muqsu fil masjid, menetap di masjid untuk ibadah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Hududullah, hudud jama' haddin. Had itu menurut bahasa dalam mana penghalang, pembatas. Dari sana disebutlah hadid itu hadid. Disebutlah besi dengan besi. Kenapa besi namanya besi? Li'annahu yamtani'u bihi anil a'da. Karena sesungguhnya besi itu mencegah ia seorang, melindungi ia seorang dengannya besi dari musuh. Disebut bawab juga haddad. Bawab, sapam, penjaga pintu, itu juga bisa disebut haddad. Karena dia menghalang masuk atau menghalang keluar kecuali dengan izin. Wa ahaddatil mar'ah ala zawjiha, berihdad oleh wanita di atas suaminya. Kenapa katakan ihdad? Karena dia meninggal perhiasan dan menahan diri dia berhias. Jadi haddun itu mana penghalang. Berkata Imam Zajjad, hudud adalah mana Allah, sesuatu yang menghalang oleh Allah dari menyalahinya, maka tidak boleh melewatinya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.